Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di Pagar Raga Channel. Baik pemirsa dimanapun Anda berada di dunia nyata maupun di dunia gaib, pada sore hari ini tim Pagar Raga kembali melusuri. Tepatnya berada di belakang saya sudah ada makam dari Daeng Marewa. Jadi beliau ini adalah raja yang memimpin tanah Melayu zaman dulu. Jadi pada sore ini kita akan mencoba menguak sejarah tentang kepemimpinan beliau di masa dia menjabat, dan nanti mungkin ada sedikit mediator, kita akan mencoba menanyakan tentang perjalanan kepemimpinan beliau pada masa dahulu. Mungkin ada tambahan dari Bang Teguh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, seperti yang disampaikan oleh saudara Lukis tadi, kita di sini akan menguak tentang sejarah atas kepemimpinan Daeng Marewa. Semoga kita dapat informasi ataupun dapat kilasan tentang kepemimpinan beliau. Ya, mudah-mudahan tidak terjadi apa-apa ya. Semoga kita masih dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya rasa itu aja dari saya. Mungkin dari Lahuri ada tambahan? Tak ada, cukup. Oke Mas, jadi kita langsung masuk ke area makam dari Daeng Marewa ya. Marewa. Daeng Marewa ya. Yuk pemirsa, silakan. Mungkin dari Ki Aling dulu, biar Ki Aling mencoba membuka tabirnya. Assalamualaikum. Ya pemirsa, bisa disaksikan kita sudah ada di dalam area makam dari Daeng Marewa, di mana beliau adalah Pertuan Muda Riau yang pertama yang menjabat dari tahun 1721 sampai 1728. Jadi dia menjabat selama 7 tahun. Begitu digugur mungkin dalam peperangan atau apa, kita tidak tahu, dilanjutkanlah oleh Pertuan Muda 2 yang bernama Daeng Celak tadi. Yuk kita coba kirim Al-Fatihah dulu kru-krunya yuk. Bisa disaksikan pemirsa, kameramen juga ambil di mana kru Pagar Raga sedang mengirimkan Al-Fatihah untuk raja kita, raja pertama, yaitu Daeng Marewa. Mediator aja nak, sebentar aja. Jadi pemirsa, nanti kita akan mencoba menggunakan mediator agar kita tahu sejarah perjalanan kepemimpinan beliau pada masa dulu ya. Oke pemirsa, ikuti terus, tetap di Jejak Pagar Raga Channel. Oke pemirsa, jadi kita langsung menggunakan mediator agar kita tahu sejarah makam dari Daeng Marewa dan tentang kepemimpinan beliau di masa dulu ya. Kamera bisa disaksikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kalau boleh tahu nama baginda siapa? Jadi kami sebut siapa? Panggil saja saya Mbah. Mbah ya. Jadi Mbah, kami dari Pagar Raga datang ke sini untuk ziarah makam dari Tuan Raja kita yang pertama, yaitu Daeng Marewa.
untuk sekedar mengirimkan Al-Fatihah dan bersilaturahmi lah, karena pada zaman dahulu kan kita tidak bertemu dengan raja kita yang pertama. Jadi Mbah di sini sebagai pengawal beliau. Jadi Mbah ini udah berapa lama ngawal Dayeng Marewah nih? Sebelum dia masuk ke Tanah Bintan. Jadi sebelum Dayeng nih masuk ke Tanah Bintan, dia berasal dari mana? Tanah Bugis. Tanah Bugis. Jadi Mbah berasal dari mana kalau bisa tahu? Dari Tanah Jawa. Oh, dari Tanah Jawa. Mbah bisa ceritakan sedikit tentang kepemimpinan beliau pada zaman dulu. Mungkin apa yang Mbah ingat tentang kepemimpinan beliau pada zaman dulu? Ketegasan. Tuhan kami sangat tegas. Dan saat kepemimpinan dia lah yang sangat berat. Karena pertama kali kami membawakan Islam masuk ke tanah Melayu. Maupun dari manusia ataupun dari makhluk gaib, banyak yang tidak menerima. Jadi untuk pengawal dari Dayeng Marewah ini berapa banyak, Mbah? Sangat banyak. Jadi Mbah, ini kan ada banyak nih makam. Ini makam siapa ini Mbah? Siapa aja nih? Prajurit. Oh, berarti ini termasuk prajurit tangguh dari beliau dulu ya? Lalu untuk makam istri beliau, apakah di sini juga atau di mana, Mbah? Jadi Mbah, kami kan kesini untuk bersilaturahmi, berziarah ke makam raja kita, Dayeng Marewah. Apakah Mbah keberatan kami datang ke sini? Jikalau niat kalian baik, kami sangat senang. Jadi dari perkataan Mbah tadi saya bisa menyimpulkan bahwa yang datang ke sini tidak hanya untuk ziarah berarti. Banyak masyarakat datang ke sini untuk hal-hal yang di luar ajaran Islam berarti Mbah ya? Sangat banyak. Dan Terutama mereka minta penglaris. Dan apakah itu semua Mbah yang mengabulkan atau memang ada dari unsur dari pihak lain yang memang tidak pernah dikabulkan sama sekali, Mbah? Di sekitaran ini sangat banyak kerajaan gaib. Bukan hanya kami. Kerajaan lain yang mengabulkannya. Kami tidak pernah menerima apapun itu. Karena juga kan Islam juga, agama kita juga melarang hal-hal seperti itu. Jadi Mbah, ada pesan nggak untuk masyarakat setempat yang mungkin berziarah namun beda caranya? Apa pesan Mbah? Saya hanya menyampaikan, jangan lagi berbuat hal seperti itu. Yang pertama, kami bukan Tuhan. Kami bukan yang kalian memberikan rezeki kepada kalian semua. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mengatur semuanya. Dari kita hidup sampai kita kembali ke tanah. Itu kan untuk orang-orang yang berziarah namun berbeda caranya Mbah. Kalau untuk kami yang di sini dari Pagaraga, apa pesan Mbah yang ingin Mbah sampaikan? Karena kan kami di sini melakukan perjalanan gaib untuk menelusuri keberadaan makam keramat, makam peninggalan sejarah dahulu, menggali informasi tentang sejarah dahulu. Apa yang ingin Mbah sampaikan, pesan Mbah untuk kami semua yang ada di sini? Jalan kalian sudah baik, membantu sesama. Jangan sampai kalian keluar dari jalan ini. Insyaallah. Dan yang paling utama, jaga sholat kalian. Karena sholat itu adalah tiang agama. Kalau Mbah bisa lihat di sekitaran ini kan kru semua. Ada tidak mungkin yang hatinya tidak niat ikut ini tapi terpaksa, ada tidak Mbah? Berarti memang mereka setuju satu tujuan dengan kami untuk melakukan perjalanan gaib, menguak sejarah masa lalu dan membantu orang-orang yang kesusahan karena yang terkena barang itu Mbah ya. Tetapi
manusia pasti ada rasa lelah, rasa tidak ingin. Itu tidak masalah. Manusia yang paling hebat adalah bukan bisa mengalahkan musuhnya, tetapi bisa melawan hawa nafsunya sendiri. Itu baru manusia yang terhebat. Musuh yang paling terberat yang saya tahu, yang saya pernah diajarkan itulah hawa nafsu. Benar. Jadi untuk Mbah sendiri ini kan Mbah pengawalnya. Apakah Mbah punya prajurit? Sejajar sesama dengan prajurit lainnya. Mungkin ada yang ingin Mbah sampaikan lagi? Tidak ada ya Mbah ya. Jadi mungkin ini aja Mbah yang ingin kami tanyakan, karena waktunya juga sudah mulai maghrib, waktunya kita untuk berjamaah sholat. Jadi kami berterima kasih banyak kepada Mbah karena sudah bersedia hadir di tubuh mediator Mbak ya. Dan nanti sampaikan kepada Dayang Marewah dan seluruh prajuritnya yang dimakamkan di sini. Kami mengirimkan Al-Fatihah tadi. Semoga Al-Fatihah kami nyampai. Amin. Jadi itu aja Mbah. Nanti kalau kami perluan bantuan bagaimana, bisa tidak untuk memanggil Mbah? Bukan saya tidak ingin, tetapi tugas saya adalah menjaga. Oh iya Mbah, siap. Jadi itu aja yang ingin saya tanyakan Mbah ya. Terima kasih Mbah ya. Sampaikan salam hormat kami, salam damai kami kepada semua prajurit beserta Dayang Marewah Mbah ya. Terima kasih Mbah. Mbah bisa keluar sendiri. Assalamualaikum. Oke pemirsa, sekarang kita akan mencoba mewujudkan suatu barang yang ada di makam Dayang Marewah. Yuk kita susul Ki Aling. Kamera bisa diambil. Bisa disaksikan Ki Aling mencoba mewujudkan mustika yang ada di daerah sini ya. Bisa disaksikan. Semoga atas izin Allah SWT Ki Aling dapat mewujudkan mustika yang ada di makam dari Dayang Celak. Bisa disaksikan tangan Ki Aling tidak memegang apa-apa ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim, Ki Aling dapat mewujudkan mustikanya. Waduh, Bisa disaksikan. kuat ini. Bentuknya sama kayak yang tadi ya. Petak-petak semua karena zaman dulu kan. Alhamdulillah, Ki Aling sudah dapat mewujudkan mustika yang ada di sini, dan ini adalah kenang-kenangan yang diberikan oleh Dayang Marewah ya. Oke pemirsa, mungkin ini aja yang dapat kami tampilkan di makam Dayang Marewah. Mungkin kami hanya mengingatkan lagi kepada pemirsa, jangan sekali-sekali meminta sebuah keberuntungan, pelaris, nomor di tempat makam dari Dayang Marewah maupun makam-makam keramat yang lainnya, karena kita meminta hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala, dari jodoh, rezeki, maut sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke pemirsa, ini aja yang dapat kami tampilkan. Jangan lupa di subscribe, like, komen, dan terutama di share. Hanya mengingatkan pemirsa, jika di rumahnya ada gangguan makhluk gaib, bisa hubungi di sini nomor Ki Aling, bisa via WA ataupun telepon desa. Oke pemirsa, saya mewakili kru Pagaraga, mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada kata yang kurang berkenan di hati pemirsa sekalian. Oke pemirsa, ikuti terus di jejak Pagaraga Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.